Penasaran dengan hubungan antara Kc dan Kp? Apa sih yang sebenarnya terjadi di antara keduanya? Ternyata mereka memiliki suatu hubungan. Kita bisa menghitung nilai konstanta kesetimbangan Kc jika diketahui nilai Kp-nya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini ada kaitannya dengan hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Yuk, mari kita bahas. Sebagai contoh, ini adalah persamaan reaksi kesetimbangan antara A dan B sebagai reaktan dengan C dan D sebagai produk. Sebelum itu, adakah yang ingat apa pengertian reaktan dan produk itu sendiri? Reaktan adalah material atau zat yang terdapat pada kondisi awal suatu reaksi, yang saat itu reaksi belum berlangsung. Sedangkan produk ialah zat yang terbentuk sebagai hasil dari suatu reaksi. Biasanya, reaktan berada di sisi kiri, sementara produk berada di sisi sebelah kanan dari tanda panah. Huruf A, B, C, dan D kecil ini merupakan angka koefisien stoikiometri. Apa gunanya? Angka ini berperan dalam menentukan bentuk persamaan konstanta kesetimbangan Kc dan Kp, di mana ia akan menjadi pangkat dari masing-masing zat. Seperti apa contohnya? Nah, coba lihat kembali video sebelumnya tentang contoh soal menentukan nilai Kc dan Kp. Sebelum kita lanjut membahas hubungan antara Kc dan Kp, coba perhatikan tulisan di dalam kotak ini. Ini adalah sebuah tips yang dapat kamu gunakan jika ingin menentukan di mana posisi kesetimbangan dari suatu reaksi. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana hubungan antara Kc dan Kp. Di sini ada dua macam bentuk persamaan konstanta kesetimbangan, yaitu yang menggunakan satuan molar dan yang menggunakan tekanan parsial. Jelas ya beda bentuk persamaannya? Namun, meskipun satuan konsentrasi zat yang digunakan berbeda, perlu untuk diingat bahwa yang berperan sebagai pembilang tetaplah produk dan penyebut tetaplah reaktan. Nah, ini dia rumus Kc dan Kp yang berkaitan dengan hukum gas ideal. Sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan gas ideal? Jadi, gas ideal adalah gas yang dianggap berperilaku secara ideal di bawah suhu dan tekanan tertentu, yang memungkinkan kita dapat menggunakan hukum-hukum fisika sederhana untuk menggambarkan sifatnya. Oke, sekarang mari kita bahas rumus ini. Kp sama dengan Kc dikali RT yang dipangkatkan dengan delta N, di mana R itu adalah konstanta atau tetapan gas yang nilainya 0,0821 dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Delta N merupakan selisih jumlah mol produk dan reaktan yang berwujud gas. Dari mana kita bisa mengetahui berapa nilai delta N ini? Nilai ini didapatkan dari angka koefisien masing-masing zat yang sudah setara, baik itu reaktan maupun produk. Angka ini bisa berupa bilangan positif, negatif, atau 0. Tetapi, jika delta N sama dengan 0, artinya akan terjadi perubahan pada bentuk rumus hubungan Kc dan Kp. Karena jika delta N 0, artinya nilai R yang dikali dengan T pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga rumus ini dapat kita tulis menjadi Kp sama dengan Kc. Jadi, jika pada soal diketahui suatu persamaan reaksi kesetimbangan beserta nilai Kc dan suhunya, itu artinya kita dapat menentukan berapa nilai Kp-nya. Begitu juga sebaliknya, apabila diketahui nilai Kp dan suhu, berarti kita bisa mencari nilai Kc. Pada video selanjutnya, kita akan bahas 3 variasi soal tentang hubungan Kc dan Kp sesuai hukum gas ideal. Sekian untuk video ini, semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tetap semangat!